Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, saya bersama-sama Pak Menteri BUMN dan Kepala BPKP akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT Garuda. Ini tindak lanjut yang lama. Tapi yang utamanya pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Kemudian yang kedua, Kejaksaan juga melakukan penyelidikan perkara pidana korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, pada PT SM, dan pada PT UI tanpa melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI, artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri. Ini mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya yang dirugikan adalah para UMKM. Ini adalah sangat-sangat menyedihkan. Telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara, di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group dengan uraian sebagai berikut. Uraian singkatnya, itu PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan dari perekonomian negara. PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa. Kemudian pemiliknya adalah, ya, saya sebutkan dalam PT dulu, ya, PT Duta Palma ini pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK selama yang melakukan perbuatan ini. Bahkan selama DPO, perusahaan ini menggunakan profesional, tetapi keuangannya langsung dikirim berada di mana orang DPO itu berada. Kemudian
kira-kira 2 minggu yang lalu, kami tim penyidik dari Kejaksaan ini telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut. Dan penyitaan itu kami titipkan ke PTPN 5, ini di daerah Riau. Artinya lagi, kenapa saya juga mengundang Pak Menteri untuk di sini? Kami akan menitipkan, kami sudah menitipkan lahan-lahan itu, sehingga nanti di dalam pengelolaannya, dan menurut informasi yang kami terima, dalam sebulan itu sekitar 600 miliar rupiah hasil pendapatan dari perkebunan itu dalam 1 bulan. Kemudian berapa akan kami hitung kerugiannya? Tentunya sejak perusahaan itu didirikan, sejak perusahaan itu menghasilkan, dari situlah kerugian negara nanti. Dan nanti akan saya minta Pak Kepala BPKP untuk melakukan perhitungannya. Kami bertempat di kantor BPKP. Telah melakukan kerjasama, membuat tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit. Bahwa kami bekerjasama untuk melakukan audit atas banyak, nanti ada mulai dari lahan, tapi ada banyak kegiatan-kegiatan. Nanti juga Pak Kepala BPKP akan menyampaikan apa aja yang akan kami tindak dengan Kepala BPKP. Kami akan selalu meminta bantuan untuk pelaksanaan audit yang kami lakukan. Misalnya ada korupsi yang dilakukan yang menyentuh rakyat kecil, mulai dari sawit, ya, minyak goreng, kemudian garam, kemudian ekspor besi, ekspor besi juga, ya, ekspor besi juga kami lakukan koordinasi dengan Pak Menteri BUMN. Kenapa? Sekarang KS sudah setengah mati, tidak bisa bersaing dengan harga besi yang ada. Karena harga besi yang masuk, perkaranya sudah dalam tahap penyidikan. Itu kita tidak bisa, PTKF tidak bisa melakukan persaingan harga dengan barang-barang ekspor yang melimpah tanpa ada didukung oleh surat-surat yang benar. Yang pertama tentunya bahwa kami ini bukan hanya mempunyai organisasi, bukan hanya mempunyai fungsi sebagai melakukan represi, penindakan-penindakan, tapi juga kami mempunyai unsur perdata dan tata usaha negara. Unsur ini mendukung tentang restrukturisasi, mendukung restrukturisasi organisasi, bahkan bahwa manajemen. Kami punya itu. Jadi kami selain melakukan represi, tapi juga kami memperbaiki restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan yang ditimbulkan kerugian. Dan ini sudah terjadi di Jiwasraya. Jiwasraya itu kami bersama tim dari BUMN melakukan bagaimana perbaikan di situ. Juga dengan Asabri. Bahkan yang tadi disampaikan dengan Garuda, kami juga begitu. Nanti Pak Menteri akan menjelaskan secara rincinya. Jadi itu saya sampaikan. Kenapa saya mengundang beliau di sini? Saya mengundang beliau untuk menyampaikan ini loh hasil dukungan kami kejaksaan dalam rangka bersih-bersih BUMN.